Tarian pencaksilat tunggal baku yang diperankan 4 pesilat muda menggunakan pedang pisau 2 menyambut kedatangan Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Provinsi Lampung, Doni Irawan beserta rombongan. Kehadiran Doni Irawan beserta rombongan di Tulang Bawang Barat melantik kepengurusan SMSI Kabupaten Tulang Bawang Barat masa bakti 2020-2025. Disambut meriah pengurus dan tamu undangan yang hadir. Prosesi pengukuhan berlangsung di Sekretariat SMSI Tulang Bawang Barat di Tiu Penumbangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Rabu 25 November 2020. Hadir pada acara tersebut Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad SP, Forkopimda, Wakapolres Kompol Tri Hendro Prasetyo SH, Ketua SMSI Provinsi Lampung Doni Irawan, perwakilan pengurus SMSI Pusat Juniardi SIPMH, Ketua PCNU Haji Durhadi SPDI, Ketua IWO Abdi Fatoni, Ketua KWRI Mirhan, sejumlah pemilik media, serta tokoh masyarakat. Ketua SMSI Provinsi Lampung Doni Irawan berharap kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan agar dapat bersama-sama melakukan pembinaan kepada teman-teman media agar dapat bersinergi. Menurutnya saat ini mudah sekali untuk menulis. Untuk itu ia berharap hukum pemerintah tidak ada pemberitaan hoax terkait dengan pandemi COVID-19. Yang pertama kita bangga ya, artinya pelantikan hari ini di Tulang Bawang Barat ini muncul satu kekhasan ya, artinya terkait dengan soal adat dan sebagainya dimunculkan. Ini khas istilahnya gitu ya. Yang kedua pesan saya kepada teman-teman bergerak ya, bersinergi ya. Mari dukung pembangunan yang ada dengan sampaikan dengan baik, kritikan yang baik, karena pembangunan tanpa kritikan omong kosong ya. Semua merasa paling hebat, tapi dengan kritikan, dengan sentuhan kita semua, pemerintah, aparat dan sebagainya, bisa sama-sama untuk memperbaiki. Kita berharap teman-teman media yang ada di sini, khususnya bergerak di bidang cyber, untuk bisa bergabung. Ya, kita membangun Tulang Bawang Barat ini supaya lebih maju. Dan pesan saya mungkin, saya tadi melihat beberapa tempat, beberapa ikon bagus semua, hanya sayang soal jalan. Saya berharap teman-teman di sini bisa mensupport dengan pemberitaan supaya nyampe ke Pak Gubernur, karena ini banyak jalan provinsi ya, supaya mensupport apa yang dibangun oleh Pak Bupati, karena pembangunan yang begitu besar kalau jalannya buruk, kurang baik, tentu orang enggan untuk masuk sini. Senada dikatakan pengurus SMSI Pusat Juniardi SIPMH, dirinya mengapresiasi dengan adanya pengurus SMSI di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pria yang identik dengan rambut panjang dikuncir ini berharap adanya SMSI Tulang Bawang Barat bisa memperkuat independensi media, terutama di bidang media cyber. Yang pertama kita apresiasi sudah ada SMSI di Tulang Bawang Barat. Kalau nggak salah dia kabupaten kelima di Provinsi Lampung. Harapannya ke depan dengan munculnya organisasi di sini memperkuat independensi media dan profesional media, terutama di bidang media cyber yang ada di Tulang Bawang Barat. Dimulai dari Tubaba mungkin bisa lebih baik, karena berharapan media-media bisa lebih profesional, baik sebagai media pers tentunya itu. SMSI pertama adalah bagaimana memperkuat medianya benar-benar terverifikasi. Kemudian kualitas pers harus matang. Kemudian di sisi lain organisasi, karena organisasi adalah organisasi pemilik media, tentunya dia bisa memperkuat bisnis pers di Tulang Bawang Barat, terutama kawan-kawan pengurus yang ada di SMSI, yang lebih penting. Sementara Bupati Tulang Bawang Barat Haji Umar Ahmad SP menyambut baik kehadiran SMSI di Bumi Ragam Saimangi Wawai. Dengan hadirnya SMSI di Tulang Bawang Barat, diharapkan dapat berpartisipasi dalam memajukan daerah. Terutama kami sangat berbahagia karena pemerintah sudah banyak teman untuk berjalan pulang ke masa depan, dan harapan kita semua awak media yang bergabung dari dalam SMSI ini juga bisa bahu-membahu bersama dengan pemerintah juga untuk membangun Tulang Bawang Barat yang
kita cintai ini. Umar Ahmad memperkenalkan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurutnya istilah Tulang Bawang Barat bukan hanya singkatan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat saja, tetapi Tubaba adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Kan satu istilah yang sudah sering saya sebut dengan Tubaba. Jadi mungkin Bang Juniardi, Bang Doni, serta pengurus-pengurus SMSI Provinsi mungkin baru sebatas mengenal Tubaba itu hanya sebagai singkatan dari Tulang Bawang Barat. Tetapi hari ini Tubaba itu tidak lagi menjadi hanya sekedar singkatan Tulang Bawang Barat, tetapi Tubaba adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Jadi sesuatu yang ingin dituju oleh Tulang Bawang Barat itu bernama Tubaba. Jadi bukan lagi sekedar menunjuk sebuah wilayah, tetapi nilai yang ingin dicapai oleh Tulang Bawang Barat. Pertanyaannya, apa ciri-ciri Tubaba? Nah, kita membagi Tubaba itu menjadi ciri fisik dan ciri non fisik. Kalau disebut sebagai ciri-ciri yang non fisik berupa nilai, ciri-ciri orang Tubaba itu ketika dia sudah memegang teguh prinsip neman, nedes, nerimo. Neman pekerja keras, nedes tidak kenal menyerah, nerimo keikhlasan. Lalu pada saat kita mendeklarasikan ada sebuah ruang yang kita beri nama Uluan Nuge. Uluan itu di atas, Nuge itu kehidupan, dan Nuge itu sendiri adalah sebuah peradaban yang hilang karena Krakatau Purba meletus. Jadi Krakatau yang memisahkan Jawa dan Sumatera sekaligus menghilangkan peradaban yang bernama Nuge. Tapi ada satu produk kebudayaan Nuge yang sampai dengan sekarang masih bisa kita lihat. Kita telusuri, namanya Las Sengo. Las itu hutan, Sengo itu angker. Jadi mitologinya masyarakat Nuge untuk menjaga kelestarian alam. Konsep-konsep bagaimana masyarakat Nuge menjaga pepohonan, menjaga sumber-sumber air, sebuah relasi hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ini konsep ini namanya Las Sengo. Pada saat kita mendeklarasikan ruang yang nantinya akan kita dedikasikan sebagai kota Uluan Nuge, kota budaya berbasis ekologi, kita kehadiran tamu di Tubaba. Hadir tamu dari Kanekes, Baduy, 7 orang, dan 7 Baduy ini menghadiahkan 1 unit rumah kepada Tubaba. 1 unit rumah ini dijadikan simbol sebagai pembangunan kota Uluan Nuge. Pada saat itu memang banyak kritikan, kenapa harus Baduy yang dijadikan simbol? Bukankah kita berdiri di Provinsi Lampung, tanah ini juga punya keagungan budaya, punya keluhuran budaya, kenapa harus Baduy? Karena sering dikritik, sering ditanya, akhirnya kami menemukan jawaban kenapa Baduy hadir di Tubaba. Karena secara prinsip, pemerintah Tulang Bawang Barat tidak pernah mengundang orang Baduy untuk datang ke sini. Tetapi kita semua tidak punya hak menentukan lahir di mana, hidup di mana, terus dikubur di mana. Semua proses ini menjalani takdir kita masing-masing, termasuk kehadiran Baduy di Tubaba ini. Nah, karena sering banyak ditanya, akhirnya kami menemukan jawaban kenapa Baduy hadir di Tubaba dan menghadiahkan rumah. Ternyata Baduy tidak memberikan fisik kepada Tubaba, tetapi Baduy ingin juga mengingatkan kepada warga Tubaba bahwa sebenarnya banyak nilai yang ada di sini tetapi tidak ditubuhkan di masyarakatnya. Nilai-nilai itu adalah nilai kesederhanaan, nilai kesetaraan, dan kelestarian. Sederhana, tapi kalau kita ngobrol sama orang Baduy, ya mohon maaf, saya sudah membayangkan pendidikan mereka itu setara dengan doktor. Bagaimana mereka menghargai, menghormati alam, dan mereka memahami secara substansi, bukan teori-teori, bukan katanya-katanya. Mereka juga setara. Kita susah membedakan mana raja, mana rakyat. Karena semua sama-sama bekerja di ladang. Sama-sama tinggal di rumah dengan ukuran yang sama. Hanya mungkin halamannya yang beda. Karena di rumah rajanya sering ada pertemuan. Mereka juga lestari. Salah satu suku bangsa di Indonesia yang sangat menghormati alam adalah Baduy. Mereka bahkan nggak ada plastik, sungainya tidak menggunakan
sabun dan lain sebagainya. Mereka sangat menghormati alam. Nah, kalau ditanya tentang ciri-ciri orang Tubaba adalah orang yang memegang teguh prinsip, nemen, nedas, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Lalu secara fisik, mungkin Bang Doni baru di pintu awal masuk di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari pintu tol Penumangan yang di sini. Nah, kita ada Islamic Center, sebuah bangunan Islamic Center itu adalah menyandingkan masjid berdampingan dengan balai adat. Prinsipnya adalah hidup dikandung adat, mati dikandung amal dan iman. Masjidnya menggunakan beton ekspos sebagai ciri kesederhanaan, kemudian ciri kejujuran dan keheningan. Jadi kita jujur mempersembahkan apa yang ada di dalam, tidak mempercantik apa yang di luar. Jadi yang di dalam, kalau bopeng di dalam, nah itulah yang terekspos di luar. Kemudian masjidnya sendiri tidak sebagaimana arsitektur masjid-masjid pada umumnya, karena kita juga punya pemikiran bahwa sesungguhnya dunia ini adalah masjid, dimanapun kita bisa sholat, dimanapun kita bisa sembahyang. Kemudian disandingkan dengan balai adat yang bentuknya horizontal dan masjidnya vertikal. Dan semua proses membentuk orang maupun ruang ini, itulah yang kita sebut dengan perjalanan pulang ke masa depan. Kita mendesain manusia-manusia yang layak Tubaba ini. Ada Tubaba cerdas, ada Tubaba camp, ada pesantrian Tubaba. Ini semua kita lakukan untuk membentuk manusia-manusia yang layak Tubaba. Nah, misalnya tadi Bung Perki, kalau dia masih gemar, walaupun sebagai seorang awak media, masih gemar buang sampah sembarangan yang seperti saya tadi buang puntung rokok sembarangan, itu masih orang Tulang Bawang Barat. Belum orang yang disebut sebagai layak Tubaba. Nah, proses-proses inilah yang kita sebut sebagai perjalanan pulang ke masa depan. Nah, tentunya dalam proses perjalanan pulang ke masa depan ini, kita juga memilih siapa yang harus menemani kita berjalan pulang ke masa depan ini. Karena kita belajar dari masa depan. Wartawan yang layak untuk menemani perjalanan pulang ke masa depan ini harus punya karakter, punya cara yang sama juga, cara pandang yang sama juga untuk membangun di tempat ini. Banyak budayawan, banyak arsitek, banyak seniman yang hadir ke Tubaba ini ingin menemani perjalanan pulang ke masa depan ini. Dari Tulang Bawang Barat, tim lampungvisual.com mengabarkan.